Kembali lagi di channel YouTube aku. Kita akan membahas kalimat efektif. Di sini ada 5 pembahasan tentang kalimat efektif. Yang pertama, pengertian kalimat efektif. Yang kedua, ciri-ciri kalimat efektif. Yang ketiga, penggunaan kalimat efektif. Yang keempat, syarat-syarat kalimat efektif. Dan yang kelima, penerapan kalimat efektif. Yang pertama, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai yang dimaksud si pembicara atau si penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Yang kedua, ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif di sini ada 8. Yang pertama, memiliki unsur atau pokok minimal unsur SP. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Yang ketiga, penggunaan kalimat efektif. Digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertai laporan penelitian dan sebagainya. Kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Keempat, syarat-syarat kalimat efektif. Nah, syarat-syarat kalimat efektif di sini ada 9. Yang pertama, kelogisan. Nah, di kelogisan ini kita perlu memperhatikan 6 hal ini. Yang pertama, kalimat pasif dan aktif harus jelas. Yang kedua, subjek dan keterangan harus jelas. Yang ketiga, pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Yang keempat, induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Yang kelima, subjek tidak ganda. Yang keenam, predikat tidak didahului kata yang. Yang kedua, kepararelan. Artinya, predikat kalimat majemuk setara ratapan harus paralel. Artinya, jika kata kerja harus kata kerja semuanya. Jika kata benda harus kata benda semuanya. Ketiga, ketegasan. Di ketegasan ini kita memperhatikan 2 hal. Yang pertama, unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Yang kedua, membuat urutan yang logis. Yang keempat, kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Yang kelima, ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Keenam, kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan ketepatan diksi, harus memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, hindari penanggalangan awalan. Yang kedua, hindari puluhan bunyi ci. Yang ketiga, hindari bunyi S, P, T, dan K yang tidak luluh. Yang kelima, hindari pemakaian kata ambigu.
Ketujuh, kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Kedelapan, kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama. Kesejajaran dalam kalimat diperlukan. 9. Keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa. Di sini kita harus memperhatikan 4 hal ini. Yang pertama, subjek, yang kedua, predikat, yang ketiga, objek dan pelengkap, dan yang keempat, keterangan. Kelima, penerapan kalimat efektif. Nah, di penerapan kalimat efektif ini ada 7. Yang pertama, penerapan kalimat efektif dan penerapan EYD. Yang kedua, kalimat efektif dan pilihan kata diksi. Yang ketiga, kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Yang keempat, kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang kelima, kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Yang keenam, kalimat efektif dan penghematan kata. Yang ketujuh, kalimat efektif dan variasi struktur.